Harga properti di kota-kota besar meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan gaji pekerja. Dan aku yakin banget kalau fakta ini akan buat 99% anak muda nggak bakal bisa punya rumah pertama. Dan salah satu buktinya adalah harga rumah termurah di Alam Sutera tahun ini 3,8 miliar. Naik 180 kali dalam 25 tahun. Sedangkan kenaikan gaji kita cuma 35 kali dari 153.000 jadi 5,4 juta. Jadi untuk cicil rumah itu bakal makin sulit. Ya memang ada yang bilang kalau kenaikan gaji itu udah cukup banyak. Itu data untuk kamu yang nggak punya mata ataupun udah punya rumah hasil warisan dari orang tua. Bagaimana untuk kamu yang nggak punya rumah sama sekali dan sedang merantau ke ibu kota? Tentu hal ini bukanlah suatu kebenaran. Karena kebenarannya untuk kamu yang saat ini gajinya UMR, harga rumah paling mentok yang bisa kamu beli adalah 500 juta. Dan harga rumah segitu tentunya jaraknya bakal jauh lebih daripada Alam Sutera yang 1 jam perjalanan ke kota Jakarta. Kamu bisa cari yang jaraknya 2-3 jam perjalanan, 1 kali jalan. Pulang pergi 4-6 jam di jalan dalam 1 hari. Jadi kamu mau kerja apa jalan di jalan. Makanya aku berpandangan untuk kita harus cepat-cepatnya pada kesempatan pertama beli rumah agar masih bisa dapetin rumah yang layak untuk bekerja dan untuk tinggal. Jangan berpegang pada harapan palsu yang bilang kalau harga rumah sudah bubble dan akan turun di masa depan. Faktanya, tiap tahun harga rumah itu bakal naik makin cepat dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk dapetin rumah pertama kalau nggak cicil rumah secepat-cepatnya. Makanya pada video kali ini aku mau kasih 3 rekomendasi KPR yang bisa bantu kamu untuk dapetin rumah pertama dengan bunga yang ringan dan tentunya lebih mudah di ACC. Dan rekomendasi yang pertama adalah KPR dari Bank Mandiri. Di awal tahun 2025, Bank Mandiri menawarkan bunga super promo 3,55% fix 1 tahun untuk jangka waktu KPR minimal 5 tahun, 3,95% fix 3 tahun untuk jangka waktu KPR minimal 12 tahun, dan 5,9% fix 5 tahun untuk jangka waktu KPR minimal 13 tahun. Jadi setelah jangka waktu fix, bunga KPR itu akan berubah jadi suku bunga floating, yang mana kita tahu kalau suku bunga floating pada saat ini sekitar 12-13%. Lalu rekomendasi KPR berikutnya dari Bank Panin. Kamu bisa dapetin properti seperti rumah, apartemen, ruko, rukan, ataupun kafling dalam komplek perumahan dengan program suku bunga berjenjang yang mana menurutku jauh lebih menarik dibandingkan program suku bunga fix jadi floating. Sebagai contoh, tahun pertama sampai tahun ketiga 5,75%, tahun keempat sampai tahun keenam 8,75%, tahun ketujuh sampai tahun ke-15 9,9%, dan lebih dari itu bunganya 12,5%. Jadi dari awal kita udah tahu berapa cicilan kita selama masa pembayaran KPR. Tidak tiba-tiba berubah karena perubahan suku bunga dari fix jadi floating yang mana kita tahu peningkatan cicilan kita bisa sangat signifikan. Sebagai contoh, aku sempat punya cicilan KPR yang naik 30% karena perubahan suku bunga kayak gini. Dari 2,8 juta jadi 3,8 juta. Naiknya jauh banget. Makanya aku pribadi lebih suka program suku bunga berjenjang. Dan rekomendasi KPR yang ketiga adalah dari Bank Artagraha. Sebagai salah satu bank pelaksana utama dalam program rumah bersubsidi, Bank Artagraha bisa jadi opsi yang sangat menarik. Apalagi Bank Artagraha sempat dapat kuota penyaluran KPR terbesar 10.000 rumah murah. Dan kita tahu kalau pemerintah di tahun 2025 udah meningkatkan kuota kredit untuk masyarakat yang pengen dapat cicilan KPR dengan bunga murah dari 200.000 jadi 800.000. Dan ini jadi kesempatan kamu untuk dapetin rumah pertama kamu dengan cicilan KPR yang jauh lebih ringan dengan program subsidi dari pemerintah. Bisa jadi ini kesempatan terakhir kamu untuk dapetin rumah pertama, seperti halnya kesempatan terakhir kita untuk cicil Bitcoin dengan harga di bawah 100.000. Dan itulah dia 3 rekomendasi pinjaman KPR yang bisa bantu kamu untuk dapetin rumah pertama secepat-cepatnya, karena aku yakin banget ini tidaklah jadi keputusan yang salah karena kita bisa punya rumah sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!